Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Fatih, mahasiswa dari kelas bisnis digital A dengan NIM 171062242. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil desain saya dan pemikiran saya, di mana hasil ini untuk ujian akhir semester mata kuliah UI UX. Jadi sebelum masuk ke aplikasinya, saya di sini akan menjelaskan apa latar belakang saya membuat aplikasi ini. Jadi di sini saya balik lagi ke tugas UTS saya di mana merancang solusi digital untuk sultan mengelola sumber belajar dan referensi dengan pendekatan desain tinggi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, jadi masalah yang saya identifikasi berdasarkan survei yang saya analisis dari mahasiswa-mahasiswa yaitu sulitnya mengelola berbagai sumber belajar seperti artikel, video, dan buku, sumber tersebar di banyak platform dan sulit diakses kembali, lalu menghabiskan waktu untuk mencari ulang atau kehilangan sumber penting. Lalu saya mengempatisinya dengan melakukan riset, memahami kebutuhan, perilaku, dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dan pelajar dalam mengelola sumber belajar. Survei digunakan untuk mengetahui cara mereka mencari, menyimpan, dan menggunakan sumber belajar serta kesulitan yang dihadapi. Di hasil survei menunjukkan kendala utama, file tidak terorganisir, kesulitan menemukan sumber belajar di berbagai media, dan kebutuhan akan sistem pencarian cepat, sinkronasi yang terperangkap, serta pengelompokan otomatis. Jadi fitur yang diinginkan oleh para pelajar itu sinkronisasi dengan cloud, integrasi dengan YouTube dan browser, serta sistem pengingat dan anotasi. Lalu saya mendefinisikan masalahnya, jadi berdasarkan riset saya mengidentifikasi permasalahan utama mahasiswa dan pelajar dalam mengolah sumber belajar seperti kesulitan dalam mengelompokkan, menyimpan, dan mengakses informasi. Pengguna membutuhkan aplikasi yang dapat mengorganisir sumber belajar dengan baik, memberikan pengingat, dan mempermudah akses ke sumber yang relevan. Solusi digital ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada. Nah, berdasarkan masalah tersebut, saya memberikan solusi berupa ide penyimpanan terpusat. Jadi, sebuah aplikasi memungkinkan pengguna menyimpan berbagai jenis sumber belajar seperti artikel, video, buku, dan kursus-kursus yang mereka ikuti di satu tempat dengan tag atau kategori untuk mempermudah pencarian. Yang kedua ada pengingat untuk belajar, fitur pengingat untuk memungkinkan pengguna mengatur waktu untuk kembali ke sumber belajar yang perlu dibaca atau ditonton. Yang ketiga ada pencatatan progres pembelajaran. Pengguna dapat melacak progres mereka dalam mempelajari materi tertentu dan menandai bagian yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya. Ini ada rekomendasi sumber berdasarkan minat, jadi aplikasi dapat menyarankan artikel atau video terkait dengan minat atau topik yang sedang dipelajari pengguna. Selanjutnya ada integrasi dengan platform belajar, jadi aplikasi dapat terintegrasi dengan platform pembelajaran online seperti Classroom atau YouTube untuk langsung menyimpan konten yang ditemukan di sana. Selanjutnya ada sistem bookmark cerdas, membuat sistem bookmark yang lebih pintar, di mana pengguna dapat mengumpulkan sumber belajar berdasarkan topik, kesulitan, atau urgensi. Nah, dari ide tersebut, saya eliminasi menjadi tiga fitur yang saya pilih, di mana fitur ini utama untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, penyimpanan terpusat, integrasi dengan platform belajar dan sistem bookmark yang cerdas. Jadi, prototipenya akan saya jelaskan di webinar berikut. Nah, berikut hasil desain dari UI UX aplikasi sebuah. Jadi, saya buat di sini dengan nama produk kalian Sphere, jadi sebuah aplikasi yang bisa menyatukan sumber-sumber belajar dan referensi, di mana saya memilih warna ungu tua, ungu muda, krem, hitam, dan ungu muda. Di mana saya menggunakan format serat, dan di sini fitur yang saya utamakan terlebih dahulu yaitu ada penyimpanan terpusat, di mana aplikasi memungkinkan pengguna menyimpan berbagai jenis sumber belajar, seperti artikel, video, buku, dan kursus satu tempat dengan tag atau kategori untuk memudahkan pencarian. Langsung saja saya tunjukkan prototip saya. Nah, di sini jadi ada intro masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita akan diajak untuk memulai perjalanan belajar bersama Lenspir, di mana dengan slogannya satukan sumber belajarmu dan tingkatkan pembelajaranmu. Buat pencet, kita akan memilih jenjang pendidikan kita, di mana ada mulai dari SMP, SMA, hingga kuliah, dan juga lainnya seperti kamu akan mengikuti tes CPNS dan lain-lain gitu. Di sini saya membuat hanya untuk SMA saja, jadi aplikasi ini sebenarnya niatnya setiap tingkat itu tampilannya akan dipersonalisasi. Tapi untuk sekarang saya akan membuat tampilan untuk hanya untuk SMA saja. Jadi di sini saya memilih SMA. Ini bisa memilih yang lain juga. Jadi saya memilih SMA di sini. Kita confirm.
Kita akan memasukkan nama. Di sini saya masukin foto-foto karakter yang kita pilih, jadi kita konfirmasi dan kita akan masuk ke beranda. Di beranda kita akan ditujukan oleh ada list tadi, buku, catatan, dan ada fitur lainnya. Anda bisa mencari juga langsung sumber dan aktivitas yang akan kamu jalani. Terus buku makainya didasarkan pada tiga kategori, ada topik, kesulitan, dan urgensi atau kepentingan. Juga ada sumber belajar. Jadi yang pertama saya jelaskan di sini ada inti fiturnya di sini adalah sumber belajar. Kita ketik yang ini. Di sini akan ada learning resources, sumber belajar yang mana ada buku PDF, dasar-dasar ekonomi, teori ekonomi mikro, ada juga ada YouTube, apa itu ilmu ekonomi, personal priority. Nah, di sini kita bisa menambahkan sumber belajar dengan plus, memasukkan link atau juga menambahkan upload dari file yang file yang di-download oleh user, jadi bisa ditambahkan, bisa ditaruh link resource gitu. Selesai, terus di sini kita juga bisa memfilter. Di sini kita juga bisa ah, ah, bisa membuat jadwal apa yang kita ingin lakukan gitu. Terus ini misalnya tanggal 30 Desember sekarang, terus dari pada 9:37, ini kalau dari sini jalan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, apa yang ingin kamu lakukan dalam beberapa pembelajaran. Di sini juga ada catatan yang terintegrasi dengan Gdocs itu. Terus ada tentang saya, jadi jika mengganti sekolah menengah ke atas ini akan berubah juga tampilannya, seperti mengganti SD, akan maaf SD. Misalnya diganti dengan kuliah kan tampilannya akan berubah untuk tampilan untuk anak kuliah gitu. Tapi karena saya membuat anak SMA saja, jadi akan tampilan SMA saja. Nah, ini filter di mana bisa diurutkan menurut A sampai Z, Z sampai A, terakhir saya terbuka, terbaru, terlama, dan bisa dikatakan kategori gitu. Hal ini berdasarkan tujuan saya membuat ini di mana mempermudah para user mencari sumber-sumbernya agar tidak acak-acakan dan menggabungkannya gitu. Bisa diurutkan, juga bisa disatukan dalam kayak gini gitu. Jadi para user tidak kesusahan dalam belajar dengan sumber-sumber mereka. Dengan profil. Ini juga bisa langsung menambahkan sini. Jadi saya membuat aplikasi ini dengan sebisa mungkin para user hanya memencet 2 sampai 3 langkah saja gitu. Jadi dan membuat 4 langkah, 5 langkah dan kesulitan mencari fitur-fitur yang digunakan gitu. Jadi karena saya di sini fokus untuk satu fitur saja terlebih dahulu, di mana fitur utamanya itu mengumpulkan sumber belajar dan referensi dengan terorganisir gitu, agar para user tidak terkesusahan dalam mencari sumber belajarnya untuk uh, untuk pembelajaran mereka. Nah, mungkin segitu saja penjelasan ujian akhir semester UX dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.